Bidadari chapter 59. 2 jam belum kembali. Syukurlah sekarang Bi sudah tak lagi kesal denganku. Pikiran Reiko yang sudah tak lagi fokus kemana dia harus mencari modal dan bagaimana menenangkan hati Brigita membuat dirinya merasa benar-benar lega. Aku yakin kemarahan istri bisa membuat suami gila. Jangan-jangan orang korupsi itu juga kena tuntutan di rumahnya yang besar kan? Aku rasa ini bisa jadi, bisik Reiko ketika dia melewati salah satu gedung pemerintahan sambil memikirkan tentang kemarahan Brigita tadi malam. Tapi Bi bukan wanita seperti itu. Dia menuntut karena aku pula yang sudah berjanji kan. Dia gadis yang manis dan pengertian. Buktinya dia mau membangun usaha kami merintis dari nol. Bahkan dalam kondisi macet seperti ini yang tidak disukai oleh Reiko, dia masih bisa tersenyum. Kondisi moodnya memang sedang sangat baik. Apalagi tadi Brigita juga meminta maaf kan padanya. Dia mau mendengarkan dan tak banyak menuntut ketika Reiko memberitahukan aturan investasi yang akan dibuat Reyhan. Pakai saja yang tidak mengenalnya. Aku yakin kakek akan menyayanginya, sudah mengenalnya dekat. Reiko sangat yakin dengan tebakannya ini dan pikirannya membuat dirinya begitu bahagia. Sabar pula menunggu momen bahagia itu terwujud. Berapa lama dia bisa tenang ini tanpa stres? Reiko, kita ada rapat segera dengan petugas pajak. Kamu kemana aja tadi? Laporan pajak apa sudah kamu cek ulang? Kita juga mesti berusaha meminta amnesti pajak. Ini untuk mengurangi pengeluaran yang tak penting itu. Aku yakin Papa tahu kan kalau aku ketemu sama Brigita. Sampai di kantor baru saja dia mau masuk ke ruangannya, sekretariat sudah memberi info kalau dirinya harus ke ruangan Endra Adiwijaya. Di sanalah Reiko sudah disemprot oleh papanya. Melihat jumlah yang harus dibayarkan, ini terlalu tinggi menurutnya. Tapi kan kamu tahu kita masih ada kerjaan, dan ini bayar pajak kok sampai 1,8 triliun. Kamu gila apa-apa jadi urgent. Tapi memang segitu kewajiban kita pada negara. Kurangi buat jadi 180 miliar maksimum. Syukur bisa kurang dari 100 miliar. Endra tak rela dengan hitungan yang sudah disepakati Reiko dengan semua akuntan dan direktur keuangan. Ini hitungan yang benar. Iming-imingi pembagian THR kepada karyawan, buat dana operasional untuk perbaikan kantor, buat biaya pendanaan untuk maintenance pabrik, pembelian alat transportasi baru. Masih banyak yang bisa kamu karangkan. Endra menekan. Aku mau kau perbaiki ini sebelum pejabat pajak datang. Apa? Penggelapan dana pajak ini bisa jadi masalah pada perusahaan kita. Reiko memang tak mau mempermainkan ini. Biasanya memang Endra sendiri sih yang mengurus soal pajak. Baru tahun ini Reiko dilibatkan. Makanya dia tidak mengerti kenapa papanya bersikeras untuk membuat jumlah pajak kewajiban mereka itu harus ditekap. Ikuti yang aku inginkan, perbaiki semuanya. Reiko jadi tenang. Papa, aku padahal sedang bahagia, malah mesti ngerjain yang gak penting dan bikin bad mood lagi. Protes Reiko yang sebenarnya juga malas melakukan keinginan papanya itu. Brigita memberimu sesuatu? Bukan. Inginnya si Reiko cerita sekarang. Tapi pada surprise untuk papa. Tapi nanti ya, mungkin 3-4 bulan lagi aku kasih tahu. Nanti juga papa bisa lihat sendiri wanita seperti apa yang kucintai. Jangan bilang kamu berencana untuk menghamili Brigita. Tidaklah papa. Aku sudah komitmen kalau kami akan punya anak setelah kami menikah.
Aku tidak mau kalau nanti ada media yang mulai membuat kerusuhan dan mereka membandingkan tanggal pernikahanku dengan kekasihku, lalu ujung-ujungnya mereka akan mencibirku karena Brigita melahirkan lebih dulu dari tanggal estimasi. Ya bagus begitu. Hendra Adiwijaya masih megah. Ini juga akan merusak nama baik keluarga kita. Ingat itu. Aku tidak mau ada konflik apapun sebelum ada pernikahanmu dengannya. Tidak boleh ada anak dulu. Dan memang inilah alasan Reiko juga yang membuat dia tidak mau melakukan sesuatu yang salah, seolah membuat creature baru lahir di dunia ini. Nama baiknya, dia adalah satu-satunya penerus dari Adiwijaya Group, tidak boleh terlihat cacat di hadapan publik. Reiko, merasa kamu mesti hati-hati dengan Tommy Pramono juga. Nanti Papa jelaskan. Selesai kamu perbaiki tatanan pajaknya. Ya sudah. Reiko. Tapi Hendra memanggil lagi. Aku tidak suka kalau kamu seperti ini. Urus kantor ini lebih dulu daripada urusanmu yang lain, termasuk bisnismu yang buang-buang waktu itu. Mengerti? Belum saja bisnis ini ditekuni oleh Reiko itu hasilnya menurut Hendra bukan sesuatu yang luar biasa, apalagi itu di luar bisnis yang dikerjakan bersama dengan Aurora Corporation yang merupakan saingan bisnis mereka, musuh besar mereka. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya Papa, kerjakan aku perintahkan. Setelah mendengar ucapan papanya, terpaksa Reiko harus kembali ke ruangannya. Dia meminta sekretarisnya untuk menyampaikan pada bagian keuangan apa saja yang harus ditambahkan pada catatan pengeluaran perusahaan ini. Dengan menambahkan ini, maka biaya pajak akan bisa ditekan sesuai dengan perintah Hendra Adiwijaya. Aku tinggal tunggu laporan yang mereka buat nanti, ucap Reiko yang masih bisa menarik nafas lega ketika ada dalam ruangannya dan bisa beristirahat sejenak sambil menunggu bagian keuangan dan akuntan memberikan catatan dan secepatnya dia harus mengeceknya. Tapi tak bisa dipungkiri, Reiko sedikit lelah. Makanya sambil menunggu, dia ingin rileks dulu sejenak. Reiko memilih menyandarkan kepalanya di kursi kerjanya sambil menghempaskan nafas pelan. Lelah sekali. Dari jam 3 dia bangun, belum sedikit pun beristirahat. Sebulan terakhir ini memang Reiko sering sekali mengecek CCTV apartemennya. Ini sudah seperti kegiatan berulang kali. Chemistry-nya mirip seperti seseorang yang melihat handphone yang nganggur dan ingin sekali membuka handphone itu. Padahal tidak ada pesan atau apapun. Tapi dia sudah membuka WhatsApp-nya, media sosialnya, hanya sekedar membuka. Sama seperti yang Reiko lakukan. Karena sudah kebiasaan sebulan ini, dia jadi penasaran apa yang sedang dilakukan oleh wanita yang ada di rumahnya. Rasa ingin tahunya ini justru membuat dirinya membelalakan mata ketika dia melihat sesuatu yang ada di sana. Apa yang dia lakukan? Kesal Reiko. Ini juga yang membuat dirinya yang seharusnya duduk diam di kantor dan beristirahat menunggu laporan keuangan baru itu segera menutup laptopnya buru-buru. Bahkan Reiko tadi menutup cukup kencang dan berlari, bergegas menuju pintu ruangannya. Permisi Pak Reiko, ini laporan baru saja, berikan ke kantor papaku. Berbarengan dengan seorang sekretaris yang baru saja mau mengetuk pintunya, kaget ketika Reiko membukanya duluan. Jadi langsung mengutarakan niatnya. Bilang pada papaku, handle dulu rapat ini. Maksudku, bilang ke Pak Hendra Adiwijaya. Reiko sekarang tak punya waktu untuk izin pada papanya. Dia sudah menuju lift. Tapi saat itu, Reiko! Papanya juga baru mau ke ruangannya melihatnya. Papa urgent, harus kembali ke rumah dulu. Ke rumah? Saat lift terbuka, Reiko menengok ke belakang lagi, menggelengkan kepalanya pelan. Rumahku, maksudku apartemenku. Ada sesuatu yang harus aku bereskan di sana, ujar Reiko yang masih tergesa-gesa. Reiko belum sempat bicara, dia sudah pergi. Untung saja.
aku sebenarnya sudah buat laporan cadangan. Ini aku menyuruhnya tanggung jawab juga. Indra sampai geleng-geleng kepala. Tahu apa yang ingin dilakukan oleh Reiko. Untung juga ini tidak ketahuan Romo dan Lesmana. Sikapnya ini bisa membuat dirinya tidak qualified sebagai penerus Adiwijaya. Memang Indra selalu berusaha untuk menutupi semua kesalahan putranya agar terlihat sempurna di hadapan Adiwijaya. Tapi entah sampai kapan dia bisa seperti itu terus. Sedangkan rapat penting seperti ini saja, anaknya sudah kabur begitu saja. Bisa apa dia? Apa yang terjadi di rumahnya? Saat ini, Indra yang sudah tidak bisa lagi melihat CCTV apartemen Reiko bertanya-tanya juga. Sepertinya sesuatu yang urgent. Makanya dia hanya bisa menebak-nebak saja sambil berjalan masuk ke dalam ruangannya, menunggu rapat dan menyiapkan laporan cadangan yang memang selalu dibuatnya lebih dulu. Mau bagaimana lagi? Tidak mungkin kan dia rela untuk bayar pajak seperti hitungan Reiko. Indra terpaksa menghandle ini sendiri seperti biasanya. Pria itu juga adalah seorang yang berteman dingin dalam berbisnis. Jadi untuk dealing dengan seperti ini tidak ada masalah untuknya. Dan untung saja Adiwijaya Group memiliki orang-orang yang kompeten. Indra Adiwijaya sendiri juga sudah terbiasa menangani petugas pajak setiap tahunnya, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rencana meskipun tidak ada Reiko. Awas aja kalau dia kembali. Lagi ingin sekali dia menghubungi anaknya saat ini juga. Karena itulah, bosmu sudah datang belum? Tanya Indra. Setelah dia berpisah dengan petugas pajak. Saat ini Indra ada di depan ruangan Reiko, tapi dia tidak langsung masuk dalam. Melihat sekretaris putranya berdiri, itulah yang langsung ditanyakannya dengan wajah tak bersama. Belum Pak Indra? Indra baru ingin menelpon putranya tapi saat ini. Halo, Om Indra Adiwijaya. Panggilan yang didengar dari belakang membuat dirinya menengok ke sumber suara dan tersenyum tentu saja setelah melihat siapa yang datang. Minimal menunjukkan wajah marahnya tadi. Hai Brigita, mencari Reiko? Tanya Indra yang hanya sekedar basa-basi. Mana mungkin dia tidak tahu kalau Brigita pasti mencari Reiko. Bahaya jika Romo tahu mereka masih dekat. Hanya saja kedatangan wanita itu tidak diharapkan olehnya. Iya, tadi dia ke kantorku dulu, tapi obrolan kami belum selesai dan ada yang lupa yang ingin aku sampaikan soal kerjasama kami. Jadi aku datang ke sini sengaja ingin membahas itu. Sekalian tadi baru selesai meeting di luar, Om. Oh, Indra meladeni lagi saat kita menengok ke arah sekretaris yang masih berdiri. Dia sekretaris baru Reiko. Tatapan kekasih Reiko seperti tak suka pada seseorang yang tersenyum padanya itu. Oh iya, namanya Mimi. Kenapa? Oh, tidak apa-apa. Brigita kembali memanage mimik wajahnya dan terlihat tersenyum lagi di hadapan Papa Reiko ini. Permisi Om Indra, apa boleh aku menemui Reiko sekarang? Brigita masih menunjukkan sikap sopan yang di saat Indra justru menggelengkan kepalanya. Aku rasa tidak bisa. Jelas ini membuat Brigita kaget. Kenapa jawabannya seperti itu? Namun wajah serius Indra hilang ketika dia sudah terkekeh. Jangan dibawa serius. Anda pandai sekali membuat lelucon, Om. Seru Brigita menimpali candaan Indra. Ya, sekedar iseng saja. Tambah Indra lagi sambil menghempaskan napas pelan. Kenapa dari tadi, Om? Makanya Brigita penasaran. Aku juga menunggunya. Sudah 2 jam dia tidak kembali.